Shalom Aleihim, Assalamualaikum, Selamat Alaikum, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya di sini Joshua Wirawan dengan NIM PS 2025 01143. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai tabernakel dan kerajaan Allah menurut kitab Wahyu. Baik, dan di sini kita akan pertama-tama akan membahas tentang kebenaran tabernakel dalam kitab Wahyu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bahwa tabernakel yang didirikan oleh Musa, yang kita bisa baca di hukum Taurat tentang spesifikasinya dan segala macam isinya, itu semua berdasarkan apa yang Musa lihat di Gunung Sinai, ya. Jadi Musa waktu di Gunung Sinai dia melihat penampakan surga. Surga isinya seperti apa? Ya, dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabernakel berdasarkan apa yang dia lihat di surga. Ya, ini bisa kita lihat dari Ibrani pasal 8 ayat yang kelima, bahwa pelayanan mereka adalah gambaran dari adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, jadi Tuhan ketika menyuruh Musa membangun tabernakel itu dasarnya dari apa yang ada di surga. Jadi tabernakel di bumi adalah bayangan dari tabernakel di surga. Oleh sebab itu tabernakel di bumi adalah sebuah tipe dari tabernakel di surga. Dan sekarang kita akan melihat antitipe dari tabernakel Musa, yaitu tabernakel di surga yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia masih di Pulau Patmos, ya, di kitab Wahyu. Ketika dia menerima wahyu Tuhan tentang akhir zaman, dia melihat tabernakel di surga. Oke, kita bisa lihat ya tadi ya di gambar ini ya. Kita bisa melihat bagaimana apa yang ada di tabernakel Musa di sini adalah representasi dari apa yang ada di surga. Jadi ini bisa dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, tabernakel di bumi adalah penggenapan dari, ya, salah satu bentuk penggenapan dari doa tersebut, ya, sebuah bagian dari doa Bapa kami. Nah, seperti halnya di bumi, di tabernakel Musa ada 3 bagian, ya, 3 ruangan. Demikian juga di surga kita bisa bagi-bagi juga menjadi 3 ruangan. Ada halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci, ya. Halaman, ruangan kudus, juga bisa disebut ruangan kudus, ruang kudus, juga ruangan maha kudus. Nah, yang pertama kita akan melihat di halaman. Ya, di halaman ini terdapat, ya, bisa kita menemukan 3 hal, yakni yang pertama ada pintu gerbang, ada altar, ada mezbah, dan ada lautan kaca. Ya, bisa lihat di sini gambarnya. Pintu gerbang pastinya di sini, kemudian ada mezbah, kemudian lautan kaca.
Sebenarnya lebih tepatnya ini mungkin bentuknya tidak kotak, tapi mungkin bisa jadi melingkar ya. Tapi kita supaya bisa melihat penggenapannya di Tabernakel Musa, makanya kita melihat diagramnya seperti ini. Yang pertama ada pintu gerbang. Pintu gerbang ini ya di Wahyu 4 ayat 1 tertulis hanya ada satu, ditulisnya sebuah. Kalau dalam bahasa Inggris a door, hanya satu, sebuah pintu. Ya, ini melambangkan Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju kerajaan Allah. Ya, sebuah pintu, hanya ada satu. Jadi kalau kalau bisa dikatakan ini melambangkan kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah hanya ada satu jalan, yakni Kristus. Tidak ada pintu-pintu lain, tidak ada jalan-jalan lain, hanya ada satu. Yang kedua ada mezbah, ada atau altar ya, altar. Nah, altar ini adalah antitipe dari mezbah korban bakaran Musa. Ya, dari mezbah korban bakaran. Nah, di mezbah ini di bawahnya terdapat jiwa-jiwa para martir, melambangkan bentuk penyembahan para martir melalui nyawa mereka. Ya, jadi para martir ini adalah para saksi-saksi iman Kristen ya, yang kemudian mereka mati karena iman mereka, karena kepercayaan mereka ya, demi bersaksi menyebarkan kebenaran Injil, kebenaran Allah. Ya. Mungkin memang kalau di Tabernakel Musa, mezbah ini juga dipakai untuk sebagai fungsi utamanya ya, juga untuk menebus dosa, korban apa ya, sebagai korban tempat di mana para umat ya yang kemudian dikerjakan oleh imam mempersembahkan korban sebagai korban penebus dosa. Tapi di sini bukanlah mezbah untuk menebus dosa, tetapi ini adalah mezbah untuk sebagai persembahan ya, persembahan jiwa-jiwa para martir. Karena apa? Mereka bersaksi bahwa mereka sudah ditebus melalui korban Kristus, melalui Injil. Ya, melalui kebenaran Allah bahwa Kristus sudah datang menebus dosa mereka, maka mereka pun juga kemudian tersebar kemana-mana memberitakan Injil bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi disitulah sisi dari penggenapan korban penebus dosanya, bukan karena jiwa-jiwa para martir ini mengorbankan nyawa untuk menebus dosa mereka, bukan, tetapi mereka mengorbankan nyawanya karena mereka sudah ditebus oleh Kristus. Dan yang kemudian yang ketiga di halaman ini ada lautan kaca yang adalah antitipe dari kolam pembasuhan yang melambangkan penyucian sebelum memasuki ruang kudus atau ruang suci. Kemudian ruang kudus. Di ruang kudus tabernakel surga terdapat 3 hal, yakni 24 tua-tua, kemudian 7 obor yang menyala-nyala, dan mezbah dupa emas. 24 tua-tua ini adalah antitipe dari meja roti ya. Kalau kita lihat di Tabernakel Musa ada meja roti ya, kemudian di atasnya ada 12 ya susun yang melambangkan 12 suku Israel. Ya, melambangkan Israel. Demikian juga 24 tua-tua ini melambangkan Israel sejati, yaitu apa? Tubuh Kristus, gereja. Kenapa kok 24? Kok bukan 12? Karena ini melambangkan bahwa Israel sejati bukan hanya Israel saja, bangsa Israel saja yang diselamatkan, tetapi juga bangsa-bangsa lain
di luar bangsa Israel adalah bangsa-bangsa yang diselamatkan, bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yang adalah umat Tuhan. Tidak hanya satu golongan tertentu, tetapi juga golongan-golongan yang lain, terbuka untuk semua bangsa-bangsa. Makanya 24 menandakan ini adalah Israel yang lebih besar. Ya, yang sejati adalah Israel yang lebih besar, yaitu gereja, yaitu tubuh Kristus. Kemudian ada 7 obor. Yang ditulis juga ini adalah 7 roh Allah. Ini adalah antitipe dari kaki Dian, dan ini sudah bukan nambang, tetapi ini memang manifestasi dari Roh Kudus sendiri. Kemudian yang ketiga, di ruang kudus ada mezbah dupa emas. Ya, seperti di tabernakel Musa ada mezbah dupa, ini ada mezbah dupa emas, di mana ini adalah mezbah tempat mengepul naik, ya, doa-doa orang-orang kudus baik di bumi maupun di surga. Doa-doa mereka dinaikkan melalui mezbah dupa emas ini sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kemudian ruangan yang terakhir yaitu ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus tabernakel surga ada 3 hal, yaitu yang pertama 4 serafim, kedua tahta dengan pelangi, ya, dan yang ketiga Allah dengan anak domba. 4 serafim, ya, 4 serafim. Kenapa saya mengambil serafim? Karena sayapnya ada 6, adalah antitipe dari 2 kerub, ya. Kalau kita tahu di tabut perjanjian di atasnya ada 2 kerub. Kemudian juga di ruangan Maha Kudus itu, kalau di menurut bait suci Salomo, kalau saya tidak salah ingat, juga ada 2 patung kerub besar di atasnya. Ya, 4 serafim ini adalah antitipenya, dan 4 pilar. Ya, 4 pilar dari tirai pemisah antara ruangan kudus dan ruangan Maha Kudus. Dan tiap makhluk memiliki kepala yang berbeda-beda. Jadi ada yang satu kepalanya berkepala singa, ya, malaikatnya berkepala singa, malaikat serafimnya berkepala singa. Kemudian ada yang berkepala anak lembu, berkepala manusia, dan berkepala burung nasar. Ini melambangkan segala ciptaan, ya. Segala ciptaan menyembah kepada Tuhan. 4 ini juga melambangkan 4 Injil. Kemudian 4 penjuru, utara, selatan, barat, timur. Segala sesuatu ini mewakili segala ciptaan, ya. Jadi 4 serafim ini mewakili segala ciptaan. Kemudian tahta dengan pelangi ini adalah antitipe dari tabut perjanjian. Jadi kalau kita tahu di tabut perjanjian ada yang namanya tutup pendamaian, ya, tutup pendamaian. Nah, tutup pendamaian ini kalau dalam bahasa Inggrisnya mercy seat, ini adalah tipe dari tahta ini, ya. Jadi tahta ini adalah antitipe dari tutup pendamaian. Dan juga pelangi, ya, pelangi ini melambangkan, ya, penggenapan dari janji Allah, ya, bahwa Allah itu berjanji dan dia menggenapinya, dan janjinya itu sempurna, ya. Karena kita tahu pertama kali pelangi itu ada setelah air bah, ya. Kemudian Allah berjanji kepada Nuh melalui pelangi bahwa Tuhan tidak akan mengadakan kembali air bah seperti ini. Ya, makanya namanya juga tabut perjanjian, ya, yang di tabernakelnya Musa.
Jadi ini adalah antitipe, ya, tata dengan pelangi adalah antitipe dari tabut perjanjian. Terus kemudian ada Tuhan Allah dan anak domba. Ya, ini adalah Allah Tritunggal, ya. Ini adalah Allah Tritunggal. Kita tahu Tuhan Allah adalah Allah Bapa sendiri. Kemudian kita tahu anak domba juga adalah Yesus. Ya, karena ditulis bahwa anak domba ini adalah tunas Daud, singa Yehuda. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa di sini ada Roh Kudus. Di mana? Yaitu di 7 mata dan 7 tanduknya anak domba. Ini melambangkan bahwa Yesus, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, demikian juga Roh Kudus adalah Tuhan. Dia satu dengan Kristus, tidak terpisahkan seperti Kristus dengan Bapa, tidak terpisahkan. Mereka adalah satu, demikian Yesus dengan Roh Kudus, dia satu dan tidak terpisahkan. Ya, 7 mata, 7 tanduk. Tadi juga 7 obor yang menyala-nyala. Ini 7 ini melambangkan, kita tahu 7 melambangkan kesempurnaan, juga 7 itu melambangkan nama, ya, nama dari Roh Kudus yang ada di kitab Yesaya. Ya, 7 mata ini juga berdasarkan di perjanjian lama juga ada penglihatan dari Zakaria. Ya, 7 ini melambangkan 7 nama Roh Kudus, bukan Roh Kudus dibagi jadi 7, tapi ini melambangkan 7 nama yang juga adalah 7 karunia-karunia Roh Kudus. Relevansi bagi gereja masa kini. Kita dari mempelajari tabernakel di surga, kita bisa melihat kenapa kok ini masih penting sampai sekarang. Karena kita bisa belajar bahwa siapapun untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah hanya ada satu pintu, yakni Kristus. Tidak ada jalan lain selain Kristus. Dari dulu sampai sekarang, satu-satunya jalan keselamatan hanya oleh Kristus. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Kita juga bisa mengetahui kerajaan Allah karena kesaksian para martir, ya. Saya membahas ini tadi, mezbah, korban. Kita bisa pelajari bahwa kalau bukan karena kesaksian para martir, para rasul yang berani mati, yang bahkan matinya pun juga tidak mati yang baik. Mati yang baik cuma Yohanes saja. Yang lainnya ada yang dipenggal, disalib, ya. Melalui kesaksian mereka kita bisa mengenal Injil. Injil apa? Yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal kerajaan Allah dan tahu, untuk bisa masuk kerajaan Allah hanya melalui Kristus. Dan dosa kita sudah ditebus di atas kayu salib. Dan untuk bisa hidup dalam kerajaan Allah, kita harus melalui proses penyucian, melalui baptisan oleh air dan roh. Tanpa baptisan seseorang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini masih berlaku sampai sekarang. Supaya kita bisa masuk menghadap Allah, kita harus melalui baptisan oleh air dan roh. Ya, harus dengan air dan roh. Makanya kita ada yang namanya baptisan air. Di situ kita akan menerima baptisan oleh air dan roh. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan. Ya, dikuduskan dan layak untuk menghadap Allah. Kemudian gereja sebagai tubuh Kristus bukanlah terbuka untuk golongan tertentu. Ya, keselamatan tidak hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa. Dari semula rencana keselamatan itu ada untuk semua bangsa, suku, dan bahasa.
ya, supaya mereka semua masuk menjadi Israel sejati, yakni orang-orang yang percaya kepada Kristus, yakni gereja. Ya, jadi satu-satunya orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang termasuk dalam tubuh Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, mempelai Kristus. Ya, itu semua suku, bangsa dan bahasa. Tidak ada hanya untuk golongan tertentu. Ya. Roh Kudus adalah pondasi dan penuntun gereja. Tanpa karunia Roh Kudus, gereja tidak akan bertahan. Kita bisa melihat dalam sejarah gereja bahwa gereja bisa berdiri karena karunia Roh Kudus. Maka kita pun sampai hari ini harus melibatkan Roh Kudus. Ya, itu adalah pondasi gereja. Tanpa Roh Kudus tidak akan ada gereja. Tanpa peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu tidak akan berdiri gereja. Itu semua karena kuasa karunia dari Roh Kudus. Ya, dan kita harus selalu menaikkan doa-doa yang membuat kita sebagai gereja selalu terhubung dengan Allah. Kemudian Tuhan adalah Allah atas segala sesuatu, karena segala sesuatu adalah ciptaannya, dan segala ciptaan yang hidup akan menyembah Dia tanpa terkecuali. Kita harus selalu menyembah Tuhan kita, ya, menaikkan ucapan syukur kita, ya, karena kita ini ciptaannya. Kita itu diciptakan oleh Dia. Kemudian Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janji, dan Ia sendiri yang mendamaikan dirinya dengan ciptaannya. Ya, Tuhan itu memegang janji, Dia menggenapi janjinya. Tidak ada janjinya yang tidak Ia genapi. Semuanya Ia genapi. Dan Dia sendiri juga, ya, bukan oleh perbuatan kita, Dia sendiri yang mendamaikan dirinya dengan ciptaannya. Dan kita menyembah Allah yang adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa, ketiganya tidak bisa terpisahkan, dan ketiganya disembah bersama-sama. Ya, kita bisa tahu kalau kita baca kitab Wahyu bahwa Allah ini dan anak domba disembah bersama-sama, ya, dan anak domba ini juga termasuk, ya, Roh Kudus, karena kita melihat tadi ada 7 mata 7 tanduk, itu adalah lambang dari Roh Kudus, sehingga Tritunggal, Allah Tritunggal itu ada di tahta. Tidak hanya mungkin Allah Bapa dan Yesus tok, Roh Kudus tidak, enggak, Roh Kudus jelas ada di situ. Ya, Roh Kudus adalah mata, ya, mata dan tanduk dari anak domba. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Bahwa kita harus mau bersaksi. Ya, ini mandat agung. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah mandat agung untuk semua orang yang percaya pada Kristus, bahwa kita harus mau bersaksi, menyatakan ini loh, bahwa jalan keselamatan hanya ada satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Kemudian kita mau hidup kita untuk diproses, untuk selalu disucikan dan dimurnikan dari hari ke hari agar kita layak menghadap Dia. Kita harus mau hidup kita ditempa, ya, mungkin rasanya tidak enak, tapi itu semua supaya kita bisa hidup semakin serupa dengan Kristus dan semakin kita bisa layak untuk menerima kodrat ilahinya, menjadi satu dengan keilahiannya. Kita bisa menerima kehidupan yang kekal, tidak memandang perbedaan dalam tubuh Kristus. Ya, ini sangat penting sekali, bahwa gereja itu harus harus Katolik, harus universal untuk semua orang. Kita tidak boleh dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan kita, melakukan diskriminasi. Tuhan tidak suka, ya.
semuanya sama di mata Tuhan, semuanya sama-sama berharga di mata Tuhan, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih jelek, lebih lemah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Kemudian selalu melibatkan Roh Kudus sebagai pondasi penuntun dan pemberi kekuatan baik dalam gereja, pelayanan maupun kehidupan sehari-hari ya. Harus selalu melibatkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mendengar Injil, ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mendengar Injil. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin percaya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, itu semua karena karya Roh Kudus. Oleh sebab itu kita juga dalam kehidupan sehari-hari kita harus melibatkan Roh Kudus. Kemudian selalu menjalin hubungan dengan Allah melalui doa pribadi ya. Kita selalu berkoneksi dengan Allah dan kita harus ya menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Tritunggal. Karena Allah itu Tritunggal. Yang duduk di data itu Allah Tritunggal. Maka dari itu kita harus menyembah Allah Tritunggal. Ya, bukan Allah-Allah yang lain. Baik, itu saja hasil penelitian saya tentang tabernakel surgawi yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Demikian, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.